Panjal Jaamu, Panjal Jaamu, Panjal Jaamu, Panjal Ja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjal Jaamu kembali bersama Kiai Haji Ali Masyuri. Beliau adalah pendiri Bumi Sholawat. Beliau ini ahli bola juga, seneng bola, seneng olahraga. Tapi beliau tekun di bidang pendidikan sampai melahirkan pesantren yang kalau saya boleh bilang super modern ini, progresif. Santrinya luar biasa, banyak, subhanallah. Dan ini kami bersama beliau dulu di Tulangan ya. Ya. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Yai. Kita jumpa lagi di pesantren yang istimewa Yai. Yang saya tidak pernah melihat bahwa bakal ada pesantren sebesar ini dan modernis. Dulu kita di Tulangan. Ini gimana sejarahnya Yai? Jadi semuanya itu proses. Kita menikmati proses. Di dunia tidak ada yang instan. Jadi perpindahan saya dari Tulangan ke Lebo ini punya kalkulasi. Masyarakat luas, maka dibutuhkan tempat yang luas. Pikiran yang sempit harus diluaskan, hati yang kecil harus diluaskan. Iya, iya, betul. Orang yang ngamuk melulu, orang harus dianggap sama dengan dirinya, harus sama, nggak bisa. Lu padahal Tulangan juga luas loh ya, harus lebih luas lagi. Tempatnya yang tidak mungkin bisa dikembangkan. Waktu itu apa? SD? MI aja saja. Ya? MI, Jadi sekarang saya buat MI-nya tetap, rumah saya kita jadikan masjid. Rumah yang lama? Iya, saya jadikan masjid semua. Untuk umum ya? Iya. Ya, ya. For all. Wush, subhanallah. Terus diboyong sini semua keluarga? Iya, iya. Tahun berapa ya? 12 tahun yang lalu. Sekarang tahun berapa? 2011. 12 tahun yang lalu. 2010. Awal membangun sini Ya, ada 2010 bulan 11. Pak Nuk itu yang pertama mancang. Membangun di pesantren ini modalnya tentu tanah berapa luas ya? Asalnya yang pertama saya bangun punya pertama sekitar 3,5 hektar, 4 hektar. 4 hektar. Dengan berapa gedung ya? Ya, tuh, banyak kalau gedungnya. Waktu itu awal-awal ya? Ya. Pondok Nekat ya? Enggak ya? Pondok Dungo. Pondok Dungo, subhanallah. Yai, perpindahan ke sini, kemudian kok punya konsep progresif. Ini ide dari mana ya? Ya, ide ginilah. Jadi progresif itu bukan ketepatan dan kebetulan, tapi merupakan perencanaan yang matang. Sebuah yayasan pendidikan yang punya kurikulum untuk menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat. Ke depan. Inovasi terus. Santri ke depan. Ya? Terus inovasi. Guru terus pelatihan. Ya. Kita harus mencari, mengambil suatu yang baru yang baik, mempertahankan nilai yang lama yang baik. Nilai-nilai pesantren itu sendiri bertahan ya? Dengan modernisasi. Iya, ngaji pesantren betul. Tapi banyak inovasi, pakai IT, pakai blog. Pakai inti progresifnya di mana itu ya? Kurikulum. Di kurikulumnya. Iya, kurikulum, mempersiapkan kurikulum yang untuk menjawab tantangan zaman. Jadi aktualisasi. Kita kaya teori tapi lemah di dalam eksekusi. Kemudian tingkatannya sampai SMA. SMA ya. Iya. Ke depan sudah saya persiapkan perguruan tinggi. Iya. Berarti untuk melaksanakan program pesantren di progresif itu, staf pengajarnya tentu mengalami perubahan ya. Terus, dari sarjana. Ya, dokter banyak sih. Banyak dokter. Saya punya dokter 11 dokter. Profesornya? Profesornya 3 semuanya. Dan itu yang menyelesaikan dengan program sistem kurikulumnya. Saya suruh inovasi terus. Ya, ya. Pengelolanya siapa ya? Anak saya yang pertama. Yang pertama, Gus Muhammad Ali. Beliau juga lulusan di mana ya? Pendidikan? Di Al-Ahqaf Yaman, terus S2-nya ambil di Winsa. Ada berapa bahasa yang disampaikan? Bahasa Arabnya yang bagus. Bahasa Arabnya ya? Inggris Saikul. Gus Saikul ya. Ya.
Saya juga melihat semua pengelolaan di sini. Ada Alimart. Iya. Semua kebutuhan terpenuhi. Ini inspirasi dari mana ya? Jadi gini loh, jadi Nggak ada orang lain. seorang pesantren, seorang kiai harus cerdas menangkap realitas. Umat Islam itu kalau diajak sholat berjamaah oke, sholawatan berjamaah oke. Tapi umat Islam sangat lemah berjamaah di dalam ekonomi. Maka Alimart ini memberikan edukasi kepada santri-santri. Bagaimana umat Islam ini, santri-santri punya usaha. Tidak sekedar berdoa, tapi harus wujudkan dengan usaha. Ya. Jadi ini sebuah contoh kepada santri-santri bahwa yai saja kerja, gak sekedar jual keramat, gak minta sama orang, usaha. Saya juga tani, saya juga belajar nambah tuh. Jadi itu semuanya memberikan. Jadi pelatihan entrepreneurship juga dilakukan di sini ya. Dan ini kalau Senin banyak orang belanja. Orang luar ya? Iya. Kalkulasinya karena harga minyak lebih murah daripada Indomaret dan Alfamart. Kita pakai syar'i berarti ya. Artinya begini. Kita ambilnya grosir, kita jual eceran. Lah saudara-saudara kita yang lain itu kula wis eceran didol maneh eceran kan tinggi kan. Noto. Iya. Karenanya banyaknya teman, banyaknya kenalan, saya bisa mengambil barang grosir, saya jual eceran. Iya. Tidak ngambil keuntungan, tapi ya ambil dari prinsip karena saya beli saya grosir, saya jual eceran. Sudah untung. Tidak mengambil untung di pembeli. Iya. Nah, otomatis selisih dengan Indomaret, otomatis selisih dengan Alfamart. Karena saya ambilnya grosir, saya jual eceran. Pengelolaan manajemen ini untuk kebutuhan siapa ya? Untuk kebutuhan kembali karyawan. kepada sekolahan, kembali pada saya. 1 rupiah pun nggak ke saya. Ya, ya. Yai, ada yang mengatakan sekolah progresif itu larang ya? Ya, itu orang yang lihat sepotong-potong. Bilang larang kan tahu jelenggernya 30 juta. 30 juta setahun, Mas. Dikembalikan lagi pada santri. Untuk makan 3 kali ya. Laundry itu 5 potong 1 hari 1 anak. Bayangkan ya. Untuk outbound, untuk les, kelas luar, semuanya balas. Ya dari 30 juta ini dikembalikan pada santri ya. Iya, iya. Ya walaupun saya nggak pernah mengambil untungnya sekolah, nggak ada manajemen sekolah untung. Kalau orang mengatakan sekolah jadi untung, salah. Ya, betul. Lebih baik buka restoran. Iya, iya. Di sini tidak mengutamakan. Contoh, ya. Masa pandemi. Nah, masa pandemi itu pengeluarannya lebih banyak daripada non pandemi. Karena saya berani membuka kelas tatap muka sejak Juli. Itu high cost. Ya, ya. Saya ngasih vitamin C, ngasih probiotik, ngambil guru senam. Iya, ya, untuk jaga imun. Iya, ya. Alhamdulillah, biaunillah bisa Rasulullah 0 kasus. Dan kontrol terus kesehatan terus mereka. kontrol, dan ada dokter yang standby. Iya, ya. Berapa dokter ya? Satu cukup kita gilir gitu aja. Kayak puskesmas lah prosesnya. Iya, iya. Dan kontrol pada santrinya. Iya, ada yang batuk ringan, flu, itu coba dilihat. Ya, ada ketakutan orang tua kalau menyantrikan putranya, kemudian psikologinya, hadap-hadapnya ini nggak dijaga sampai di rumah. Ini progresifnya untuk mempertahankan tradisi antara santri dengan kiai, antara santri dengan orang tuanya, dengan umat. Itu bagaimana konsepnya? Ini loh, gak ada pendidikan yang instan. Ya, ya. Pendidikan tetap by proses. Jadi kalau bangun gedung cepat, materialnya ada, tukangnya ada. Tapi bangun manusia, mental, berat pelan tapi pasti. Gak bisa. Jadi pendidikan berbasis karakter itu jangan sampai hanya semboyan. Betul. Tapi harus diwujudkan. Cara mewujudkannya, gurunya harus mampu tampil memberi contoh. Seperti guru-guru sini ini, kalau ketemu muridnya pasti salam. Berarti karakternya tetap dibangun muridnya ya. juga begitu. Betul.
Dan seperempat jam sebelum proses belajar mengajar dimulai, sudah berdiri di depan pintu. Sang guru. Sang guru, kalau enggak ya, Ya. kasih peringatan toh. Betul. Ini kan juga butuh kesejahteraan. Lah untuk mewujudkan itu tidak segampang itu. Kesejahteraannya harus seimbang. Nah, kalau kesejahteraannya rendah, mana mungkin guru bisa diatur begitu? Lurus. Korelatif sekali. Iya. Konsep ke depan pesantren ini apa ya? Untuk menyambut milenial 5.0 ya. Jadi, Apa dengan begini aja? Enggak, pasti ada Tetap ya? terus. Step by. Dan putra-putranya Ya, sudah. sudah ada yang. Dalam kehidupan ya, seperti roda berputar, Iya. seperti orang naik sepeda. Mohon izin, puncak kepuasan, success story ya, itu di mana? Apa Ya. sudah membangun pesantren ini? Wah, puncak kepuasan adalah mati di dalam membawa iman dan Islam. Subhanallah. Mati husnul khotimah. Subhanallah. Dan Tamamun nikmah al-mautu alal iman. Sesempurna sebenarnya adalah mati dalam membawa iman. Tidak gampang ini. Kalau ini dari profesor, dokter gampang. Tapi mati membawa iman ini tidak gampang. Subhanallah. Ya. Perjuangannya melalui perjuangan yang berat. Ya. Butuh istiqomah, butuh doa. Ya. Dan dalam kehidupan itu kan pasti ada turunnya ya. Pasti fluktuatif. Fluktuatif. Pasang surut. Ya. Dan pernah nggak ya mencapai kondisi fluktuatif itu tadi? Ya. Terendah. Jadi Saat ini apa ya? ukuran itu tidak boleh disampaikan kepada umum. Ya. Karena apa? Pengalaman-pengalaman yang sifatnya pribadi, pengalaman yang bersifat kekayaan khazanah, jangan diekspos keluar. Ya. Bagi orang yang tidak paham malah bingung. Iya, ya. Tidak menjadi inspirasi jadi. Iya. Iya. Tetap ada manusia ya. Ya, manusia Fluktuatif. al-iman yazidu wa yanqus. Laut saja pada pasang surutnya kok. Dan prinsipnya harus disyukuri ya. Iya. Apapun yang terjadi. Iya, Ya. apapun yang terjadi kita harus banyak membaca hamdalah. Subhanallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sobat, subhanallah. Hari ini hari Sabtu sangat barokah. Kita bertemu dengan seorang kiai. Beliau ini pernah jadi korban Covid juga, tapi alhamdulillah sehat walafiat ya. Iya. Dan protokol kesehatan tetap ya. Ya, betul. Yai, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, dan saya akan kembali dalam program-program Panjal Jamu Yai. Mohon didoakan Yai. Insyaallah berkah. Semoga berkah Ya, dan menjadi successful. inspirasi. Masya Allah. Ya. Terima kasih Yai. Ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Panjal Jamu. Abdul Muiz atau Jamu akan kembali dalam program-program yang tidak ada di tempat yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bangga Indonesia, dahsyat luar biasa. Panjal Jamu, Panjal Jamu, Panjal Jamu, Panjal Ja.